Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersyukur di hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam persekutuan kita. Walaupun masih kita lakukan secara online, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, pasti saat kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Di pagi ini kembali bersama dengan Gereja Gema Injil Indonesia Jemaat Gunung Cermin Sempaja. Mari kita mau bersama-sama menikmati persekutuan kita, memuji, menyembah Tuhan. Oleh karena itu kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini bersama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan di segala tempat, bahkan di sepanjang abad. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan pagi ini, membawa pujian, syukur dan hormat kita, karena Dia Allah yang besar, Raja di atas segala raja, senantiasa ada menyertai kita. Karena itu mari puji Dia di hari ini, menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Mari satukan hati kita, mari persembahkan hidup kita di hari ini. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
Haleluya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Abiariung MTH. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kami boleh menyelesaikannya. Kiranya semua jadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan di pagi hari ini. Dan hari ini tentu jika jemaat boleh memperhatikan, hari ini lain daripada yang lain. Kami di depan sini semuanya memakai baju adat. Dan tentu satu hal yang kita inginkan dan Tuhan inginkan, suku-suku bangsa akan datang menyembah Tuhan. Amin. Mari bersemangat memuji Tuhan di hari ini dengan satu pujian, Tuhan Raja Maha Besar. Mari bersukacita memuji Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Yang pencipta dunia ini, Yang membantu gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang Maha Besar, yang kita tinggikan dan kita agungkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Lenggan Pait MTH. Dan firman Tuhan di pagi hari ini akan kembali memotivasi kita, bahkan meneguhkan
iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu mari siapkan hati kita dengan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 225, nyanyian pengutusan Injil. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan juga baitnya yang keempat. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tiap hari ribuan jiwa binasa dalam dosanya, sebab tak kenal Kristus, tersesat tanpa harapan, melangkah dalam kegelapan, menuju neraka, menuju neraka. Hai tolong, hai tolong, segera jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, muhalis hampirlah. Baitnya yang keempat, Tuhanmu hampir datanglah. Tuhanmu hampir datanglah, kerajaan anak manusia sudah sangat dekat. Namun menjelang itu genap, beritakan Injil terus tetap ke segala penjuru, ke segala penjuru. Hai tolonglah, hai tolong segera jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, muhalis hampirlah. Hai tolonglah, hai tolong segera jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, muhalis hampirlah. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dalam pelayanan di akhir bulan ini, minggu terakhir di bulan Agustus, di mana Gereja Kemah Injil Indonesia memperingati bulan ini sebagai bulan misi. Tema-tema khotbah yang kita kumandangkan sepanjang bulan ini telah mengarahkan kita bersama-sama untuk bergerak di pelayanan misi, sehingga kehidupan pelayanan kita
benar-benar memberikan dampak yang berarti bagi pelayanan misi. Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita memohon pertolongan Tuhan agar apa yang kita dengarkan hari ini meneguhkan kita sekalian untuk semakin dekat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diberikan peluang kembali untuk melihat kebenaran-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di dalam dunia ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang siap untuk melakukan tugas kami sebagai pelayan-pelayan-Mu dan memberikan dampak yang besar bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, kami hampa tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan. Kami memohon di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami, agar pelayanan firman pada hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan membangkitkan gairah kami untuk terus menatap kepada Tuhan yang punya tuayan ini. Sehingga apa yang kami buat di dalamnya menolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, kami memohon pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Saya tidak akan membaca semua bahagian firman Tuhan ini, tetapi beberapa ayat akan saya bacakan untuk kita supaya kita memahami, mengerti inti dari apa yang kita pelajari pada pagi hari. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai seorang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan satu bahagian firman Tuhan tentang melayani Sang Raja. Tema ini mengarahkan kita bersama-sama untuk melihat siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan dan apa yang harus kita kerjakan sebagai bukti bahwa kita ini adalah seorang pelayan. Saya berpikir, manakah yang lebih baik? Manakah yang lebih disukai orang? Melayani atau dilayani? Nah, saudara bisa menjawab sendiri. Kebanyakan orang akan berkata bahwa mereka suka dilayani.
jarang mungkin yang mau berkata bahwa mereka mau melayani. Itu adalah sebuah kebiasaan kita. Kita suka dilayani oleh orang lain. Kita suka untuk menerima tumpangan dari orang lain. Kita suka untuk memberikan pemberian dari orang lain. Tetapi mungkin terlalu sulit bagi kita untuk memberikan sesuatu. Pelayanan yang berguna bagi orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berpikir kita pernah merasa bagaimana rasanya dilayani dengan baik oleh orang lain. Katakanlah ketika Anda berada di dalam sebuah tempat yang lux, eksklusif, di rumah makan mungkin, atau di bank, atau di rumah sakit, di tempat-tempat umum lainnya. Lalu di depan Anda sudah disambut dengan hangat, dengan sapaan selamat pagi, apa kabar, apa yang bisa saya bantu untuk Bapak Ibu. Saudara-saudara, ketika Anda mendengarkan sapaan ini, apa yang Anda rasakan? Apa yang ada di dalam benak hati saudara, pikiran saudara, bahwa ada seseorang yang menyambut saya dengan hangat dan merasakan bahwa saya adalah bahagian dari mereka. Tentu ini adalah perasaan kita. Kita merasa dihargai. Kita merasa bahwa ini adalah tempat di mana saya dihargai. Dan kita merasakan bahwa kita adalah bagian dari mereka yang menyambut kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelayan hanya melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan. Tugasnya adalah melayani tuannya. Tugasnya adalah menaati perintah tuannya dan setia mengerjakannya sampai pada akhirnya. Karena itu saya mau berkata, siapakah para pelayan itu yang memberikan dirinya bagi tuannya? Para pelayan adalah mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus, mendapatkan pengampunan dan keselamatan yang kekal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Para pelayan itu adalah mereka yang menyadari tanpa Kristus sebagai Tuhan, sesungguhnya mereka tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya mereka memberikan diri mereka kepada tuannya, agar kehendak tuannya terlaksana melalui hidup dan pelayanan mereka. Siapakah para pelayan itu? Para pelayan itu adalah mereka yang menyadari mereka hanyalah alat di dalam tangan tuannya. Alat yang jika mereka berhasil, mereka tetap rendah hati. Jika mereka tidak berhasil, mereka pun tetap memberikan diri mereka ke dalam pelayanan-pelayanan. Karena sumber kuasa mereka adalah bersumber dari kuasa Tuhan. Para pelayan itu adalah mereka yang menerima tugas apa saja yang diberikan oleh tuannya kepadanya sebagai bentuk pengabdian tanpa memandang jenis tugas yang diemban oleh mereka. Dan terakhir, para pelayan itu adalah mereka yang memberikan diri untuk dinilai oleh tuannya tanpa memedulikan pujian, tanpa peduli akan sanjungan-sanjungan, tanpa peduli akan cemoohan-cemoohan dari orang lain. Tetapi mereka terus menatap kepada Dia yang memberikan tuayan. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun bentuk pelayanan yang sedang dikerjakan hari ini, tataplah Tuhan yang adalah Tuhan dan Raja kita, yang menilai tidak saja yang kelihatan, tetapi melihat di kedalaman hati kita. Setiap pelayan-pelayannya, karenanya kita tidak bisa bersembunyi di balik kehebatan-kehebatan kita. Kita tidak bisa bersembunyi di balik jabatan-jabatan kita. Kita tidak bisa bersembunyi di balik profesi kita, kekuatan kita. Karena pada akhirnya semua akan teruji oleh waktu dan keadaan. Apakah kita sedang melayani Sang Raja atau kita melayani keinginan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Karena itu, kita harus memastikan seperti apakah pelayanan kita kepada Sang Raja itu, sehingga kelak kita ditempatkan sebagai domba-domba di sebelah kanan Raja itu, dan kita akan menerima kerajaan yang disediakannya bagi kita sejak dunia dijadikan. Seperti perkataan-perkataan yang terungkap di dalam ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya untuk kita adalah,
Apakah pelajaran penting dari kisah penghakiman terakhir ini? Melayani seseorang tentulah akan mendapatkan perhatian dan penilaian yang hebat dari pemberi pekerjaan. Apa dan bagaimana sang raja memberikan pekerjaan itu? Menilai kita. Bagaimana ia menilai kita? Apa yang dinilainya? Dari pembacaan kita akan lihat ada beberapa hal yang dinilai oleh sang raja ketika dia memberikan sebuah pekerjaan untuk kita kerjakan. Pertama adalah kesetiaan kita di dalam melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Penilaian pertama yang kita pelajari dari pembacaan ini adalah berbicara tentang kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan dalam melayani. Saudara-saudara, kesetiaan adalah salah satu kata kunci untuk sebuah pengabdian yang sukses. Salah satu kata kunci untuk sebuah pengabdian diri yang sukses dalam jenis pekerjaan apapun. Di dalam dunia kerja dibutuhkan orang-orang yang setia. Setia kepada atasannya, setia menjalankan tugasnya, setia kepada korpsnya, dan lain-lain sebagainya. Dalam keluarga juga dibutuhkan kesetiaan, suami harus setia kepada istri, istri harus setia kepada suami. Setia kepada komitmen pernikahan, bukan setia di setiap tikungan, mungkin seperti itu. Nah, apalagi ketika kita berbicara tentang kesetiaan kita terhadap pelayanan yang sedang dimandatkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kerjakan dalam dunia ini. Tidak ada pekerjaan yang semulia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nilai-nilai yang diberikannya tidak pernah terbatas. Tidak bisa kita ukur dengan materi. Tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang ada pada kita. Sebab segala sesuatu yang kita punyai hari ini, yang kita miliki hari ini, hanyalah titipan dari Tuhan. Kita hanyalah pengelola yang diberikan mandat dan tanggung jawab untuk mengatur, untuk mengelola semua pelayanan kita dengan baik secara maksimal untuk kepentingan kerajaan surga dengan penuh kesetiaan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput kita saleh-saleh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang panggilan untuk melayani sang raja dalam kesetiaan. Apakah pernyataan ini memiliki konotasi negatif bahwa orang-orang yang memberikan diri dalam tanda kutip melayani sang raja pernah tidak setia, sering meninggalkan pelayanan mereka, mengabaikan tanggung jawab mereka mungkin dan sebagainya? Benar Bapak Ibu, apabila kita menelaah ke belakang melihat apa yang terjadi di dalam Alkitab, kita akan menjumpai beberapa ketidaksetiaan para pengikut, para murid kepada perintah-perintah Yesus. Di dalam Alkitab kita jumpai beberapa tokoh yang menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada perintah Tuhan. Contoh saja Yudas yang mengkhianati Yesus hanya dengan pengaruh uang. Adam dan Hawa yang dirayu oleh si iblis. Nadab dan saudaranya Abihu yang memegang jabatan imam bersama ayah mereka Harun. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan berbagai macam contoh lainnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini mengantar kita untuk mengintrospeksi diri bahwa kita mungkin tidak jauh berbeda dengan orang-orang ini. Kita mungkin tidak jauh berbeda dengan mereka. Punya potensi untuk tidak setia kepada Tuhan. Kepada manusia saja kita sering mungkin ingkar janji, apalagi kepada Tuhan. Harusnya, saudara-saudara, kita lebih takut kepada Dia yang melihat sampai kepada kedalaman hati kita. Yang tidak saja memperhatikan casing kita, tetapi Dia melihat sampai kepada kedalaman hati. Berapa banyak penginjil yang mungkin putus di tengah jalan karena berbagai macam tantangan. Ada yang gugur karena perzinahan mungkin, ada yang gugur karena keuangan, ada yang gugur karena kekuasaan, ada yang gugur karena penipuan dan lain-lain sebagainya. Berapa banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam tanda kutip, mengingkari imannya karena pengaruh besar ketampanan, kemolekan, kekayaan, janji-janji manis dan berbagai hal lain yang memikat dirinya untuk ikut di dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, merenungkan hal ini, saya merasa merinding. Sebab saya sadar saya lemah dalam banyak hal.
Saya tidak berdaya. Saya tidak sehebat Musa mungkin. Saya tidak setampan Yusuf. Saya tidak sehikmat Salomo. Tidak juga sekuat Ayub dalam imannya. Mereka dicobai kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ada yang bertahan tetapi juga ada yang gugur. Terlalu banyak lobang-lobang dalam kehidupan ini. Lobang-lobang kecil di mana kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Di mana kita bisa terjerumus ke dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Yang berdampak besar bagi kelangsungan pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Namun ada begitu banyak juga tempat di mana kita harus mengisi dengan penuh kesetiaan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Bagaimana kita harus setia kepada Tuhan? Apa yang harus kita buat? Dalam hal apa kita harus setia? Saudara-saudara, setialah dalam menggunakan karunia talenta yang ada padamu. Minggu kemarin kita berbicara tentang talenta. Tuhan memberikan kepada kita talenta, karunia untuk melayani. Setialah untuk menggunakannya. Barangkali Tuhan bisa mencabutnya kalau engkau tidak setia menggunakannya. Kalau kita dianggap lalai dalam menggunakannya, seperti dalam perumpamaan tentang talenta itu. Setialah di dalam doa-doamu yang engkau panjatkan kepada Tuhan untuk orang-orang kudus, untuk para pelayan-pelayan Tuhan, yang membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Bahwa doa adalah nafas kita yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Setialah dalam memberi kepada Tuhan, sekalipun mungkin hari ini kita dihimpit, kita ditekan dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan. Tetapi Tuhan berkata, justru hal ini memungkinkan kita untuk bertindak lebih baik, lebih beriman, lebih bijak. Sebab dalam janji-janji Tuhan, Ia tidak pernah mengingkarinya. Anda melayani, Anda berkorban, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita buat. Setialah dalam memberikan diri dalam berbagai bentuk pelayanan yang dapat kita buat. Terlalu banyak saudara-saudara tempat-tempat bahkan bagian-bagian yang harus kita isi dalam pelayanan hari ini. Yang membuat pelayanan gereja bisa lebih maju, lebih berdampak, lebih banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kalau engkau tidak bisa berkhotbah, lakukanlah tugasmu sebagai pelayan yang mendoakan. Kalau engkau tidak bisa mungkin memberikan sesuatu kepada orang lain, lakukanlah tugasmu sebagai pelayan kasih yang memberikan dampak dengan senyumanmu atau memberikan sesuatu yang bisa membuat orang senang. Semua bentuk pelayanan bisa kita buat sebagai pengabdian diri kita kepada Tuhan yang adalah Raja kita. Saudara, pada akhirnya di dalam kalimat ini, pasti menjadi penantian mereka yang melayani dengan setia. Ayat yang ke-34. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah penantian mereka yang melayani dengan setia. Terima kerajaan yang disediakan bagimu ketika kita berjumpa dengan Dia Sang Raja itu. Dia berkata, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Hal ini memberikan gambaran bahwa orang yang akan menerima anugerah kerajaan tersebut adalah orang yang membuktikan dirinya dalam kesetiaan, dalam melayani Sang Raja. Mengapa demikian? Karena ayat 35 dan 36 memberikan kita jawaban bahwa Sang Raja punya kriteria penilaian. Ia melihat apa yang kita lakukan baginya selama kita menumpang di dalam dunia ini. Perhatikan kalimat berikut, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Apa yang kita lakukan? Lihat di dalam ayat itu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Ini semua membuktikan akan kesetiaan mereka di dalam melayani Sang Raja. Minggu lalu saya berbincang dengan seorang tokoh gereja kita, gereja Kemah Injil. Saya menyampaikan sebuah beban besar terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan. Di mana di masa pandemi ini kita menemukan begitu banyak persoalan keuangan mungkin. Saya utarakan beban pelayanan itu kepada beliau menjawab seperti ini, Bapak Ibu. Pak,
mungkin saat ini bukan saat yang tepat bagi kita untuk memohon kepada anggota kita. Memohon bantuan, sebab kita tahu bahwa semua terdampak dengan COVID-19. Pengaruhnya besar sekali terhadap perekonomian kita. Beliau katakan, artinya apa? Bahwa beliau tidak menginginkan kita untuk meminta kepada orang lain, sebab semua juga punya dampak terhadap itu. Namun ingat, ini kata-kata yang beliau sampaikan. Setelah dia mengutarakan pernyataan itu, dia bilang begini, namun di balik pernyataan itu justru ia menunjukkan sebuah empati yang besar dalam pelayanan. Beliau katakan dengan memberikan dirinya untuk pelayanan itu, ia menunjukkan bahwa ia sedang berempati, tidak simpati, tetapi memiliki empati yang besar. Dengan memberikan apa yang ada padanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia bisa saja berkata bahwa kita tidak bisa memberikan kondisi ini, tetapi hatinya melekat untuk memberikan sesuatu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga dia memberi dengan tulus apa yang dia bisa buat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam keterbatasan dan kesesakan kita hari ini, saya berpikir justru di sini Tuhan ingin memurnikan kesetiaan kita dalam berbagai bentuk pelayanan yang kita bisa buat untuk Tuhan. Janganlah takut, sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Dia adalah Allah yang setia. Ia akan menepati setiap janji-janjinya kepada semua mereka yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, sudahkah pelayanan kita kepada Tuhan terbukti sebagai sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan setia untuk Dia hari ini? Hal kedua yang kita perhatikan selain berbicara tentang kesetiaan dalam melayani, yang kedua adalah ketulusan kita di dalam melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, orang bilang di zaman yang serba canggih saat ini, sangat langka bagi kita untuk menemukan orang-orang yang tulus. Yang mulus mungkin banyak, yang tulus tidak. Di depan bisa berbual manis, tetapi di belakang tikamannya tajam. Di depan memberikan janji, tetapi di belakang dia ingkar janji. Di depan menyebut-nyebut nama orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah dirinya. Di depan terungkap tidak di pihak sana, tetapi itu hanya permainan kata agar orang lain senang saja. Yang penting baginya adalah dirinya diuntungkan. Apa sih ketulusan itu? Ketulusan itu berbicara tentang kemurnian hati kita, kejujuran hati kita, hati yang bersih. Jadi ketika kita berbicara, berkata-kata, itu benar keluar dari hati yang jujur di hadapan Tuhan. Saudara, satu ketika diadakan ujian ketulusan dengan hidden kamera. Kamera tersembunyi. Ada seorang donatur yang mencari volunteer yang diacaknya di sepanjang jalan untuk mengantar sebuah amplop kepada seorang ibu yang ada di rumah sakit. Amplop itu tentu berisi uang yang cukup banyak. Saudara, dia menjumpai seorang ibu yang lesuh, letih, lemah, lunglai, kelelahan di jalan itu dengan panas terik matahari. Ibu itu kehausan di jalan dan membutuhkan pertolongan. Tetapi ia menjumpai ibu itu dan berkata kepada ibu itu, "Bu, bisakah saya minta tolong kepada ibu? Antarkan amplop ini kepada saudara saya yang ada di rumah sakit, saya tidak bisa mengantarkannya sekarang." Saudara, apa yang terjadi? Ibu itu menerima apa yang menjadi tantangan dari pengusaha itu. Ia sudah menyebutkan nama yang akan diberikannya amplop ini di ruang ini dan begini-begini. Lalu ibu itu mengambil amplop itu, saudara-saudara, dengan kondisi yang lemah, dengan kondisi yang lemah dan berbagai macam bentuk yang mungkin bisa diperhatikan dari ibu itu, ia menerima apa yang sedang ditantang untuk dia. Dia tidak tahu apakah dia ditantang atau tidak. Tetapi dengan ketulusan hatinya dia menerima. Ia naik taksi, 2 kali naik taksi. Lalu kemudian
Yang ketiga, ia berjalan kaki selama sepanjang 1 kilometer. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ia ikuti semua tahap-tahap itu. Taksi 2 kali, lalu kemudian jalan kaki 1 kilometer. Sampailah dia di rumah sakit. Lalu menjumpai ibu yang menerima amplop itu, ia memberikannya kepadanya. Saudara, sesampainya pengusaha itu datang kepadanya dan mendatangi dia. Ada hal menarik yang terlihat di dalam hal ini. Dari kamera tersembunyi itu, sedikit pun ibu itu tidak ragu untuk berbuat kebaikan. Sedikit pun ia tidak terlihat bahwa ia akan mengutil amplop itu, mengambil uang yang tebal di dalam amplop itu, lalu menyembunyikan amplop itu. Sedikit pun tidak terlihat di dalam benaknya bahwa dia akan bawa amplop itu lari. Tetapi dengan tulus ia mengantarnya sampai kepada tujuan. Lalu belakangan diketahui ternyata ibu itu juga, ibu yang disuruh untuk mengantar amplop itu juga menderita sakit. Namun ia tetap menerima perintah yang disampaikan kepadanya. Saudara-saudara, ketulusannya membuahkan akibat bagi dirinya. Ia mendapatkan hadiah yang besar. Pengusaha itu memberikan sebuah hadiah yang cukup mengagetkan dia. Ia tidak pernah berpikir akan dapat sesuatu. Ia tidak pernah berpikir akan dapat hadiah. Tetapi hari itu adalah hari hujan berkat baginya. Itulah ketulusan. Itulah kejujuran. Hati yang bersih. Hati yang suci yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan sikap dan kata-kata yang tepat. Ia berbuat kebaikan bukan karena ia akan dapat imbalan. Namun karena ia tahu bahwa itu adalah bahagian dari kehidupannya. Inilah yang terjadi di dalam ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Orang benar itu menjawab seperti, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau minum, dan seterusnya. Mereka merasa bahwa mereka belum pernah melakukan apa-apa bagi sang raja. Sekalipun mereka berbuat ini, berbuat itu. Ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang benar ini adalah orang-orang yang tulus. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang murni hatinya. Yang mau melayani Tuhannya dengan ketulusan hati mereka. Karenanya sang raja berkata di dalam ayat yang ke-40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pelayanan mereka yang dinilai oleh sang raja sebagai pelayanan yang dilakukan untuk dirinya, untuk raja itu. Hal itu tentu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tulus, yang sedang melayani sang raja. Mereka tidak memusingkan diri dengan apa yang mereka dapat, apa yang menjadi akibat dari perbuatan-perbuatan baik mereka. Namun satu hal yang mereka lakukan adalah melakukan tugas mereka sebagai pelayan dengan penuh kesetiaan kepada sang raja. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan hari ini dalam pelayanan kita? Apakah kita tulus menerima dan mengerjakan semua bentuk pelayanan dalam melayani sesama bagi kemuliaan Tuhan? Mari koreksi diri kita. Tuhan pasti sanggup untuk mengubah hati kita menjadi tulus sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir, di samping kita dinilai kesetiaan kita, lalu kemudian ketulusan kita. Yang terakhir adalah berbicara tentang cara pandang kita dalam melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Cara pandang dalam melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, cara pandang itu merujuk kepada bagaimana kita memandang sebuah pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Antara ketulusan dengan kepura-puraan dan kepura-puraan. Atau antara kesungguhan dengan asal-asalan. Antara maksimal dengan apa adanya. Dan lain-lain sebagainya. Tanpa ada kemiripan antara jawaban-jawaban orang yang benar dan tidak benar di dalam ayat 37 dibandingkan dengan ayat yang ke-44. Hampir mirip Bapak Ibu, jawaban orang benar dan yang tidak benar, antara kambing dan domba itu. Namun bila dipahami semua penuh dengan kepalsuan, semua penuh dengan kepura-puraan. Sungguh mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, namun mereka mengingkarinya. Namun mereka sengaja untuk tidak melakukannya. Sehingga mereka pun menjawab seperti ini, ayat yang ke-44. Lalu mereka akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus dan sebagainya,
orang asing, telanjang, sakit, dan sebagainya. Dan kami tidak melayani engkau. Jawaban seperti ini menunjukkan siapa mereka sesungguhnya, bahwa ini adalah sebuah tipikal dari jawaban orang-orang yang membenarkan dirinya, yang tidak menginginkan diri mereka disalahkan. Ini juga memberikan penegasan kepada kita bahwa mereka tidak merasa bersalah dengan kondisi itu. Mereka sudah melakukan yang terbaik, padahal sesungguhnya tidak. Merasa sudah melayani semaksimal mungkin, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, justru sebaliknya yang orang-orang benar katakan. Jadi jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan cara pandang tentang melayani sang raja dalam dua kelompok yang berbeda ini. Antara orang benar dengan orang yang tidak benar. Dan itu tentu saja berdampak kepada pelayanan mereka yang mereka lakukan bagi sang raja. Di manakah kita berada? Apakah kita berada di dalam posisi sebagai orang yang benar atau orang yang tidak benar? Sebagai domba atau sebaliknya? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua memahami apa yang harus kita kerjakan selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Sudahkah kita memiliki cara pandang yang benar dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Orang lain tidak dapat menilainya. Jemaat tidak dapat menilainya. Tetapi sang raja mengetahui persis bagaimana cara pandang kita di dalam melayani Tuhan. Orang lain hanya mungkin bisa melihat apa yang kita lakukan di luar, gerakan kita, kemahiran kita, kematangan kita, kemantapan kita. Tetapi mereka tidak melihat hati saudara. Namun Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati, memahami apa yang kita kerjakan. Ia tahu isi hatimu, ia tahu ketulusan hatimu, ia tahu apa yang engkau buat, apakah itu lahir dari hati yang murni atau itu adalah kepura-puraan belaka. Oleh karena itu bersihkan hati kita. Mari kita melayani dengan kemurnian hati yang tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan menilai kita. Sebab Tuhan tahu ketulusan hati kita. Sebab Tuhan menginginkan kita berdampak bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya pelayanan firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita sekalian untuk semakin dekat dengan Tuhan dan semakin memberikan diri bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Selagi Tuhan izinkan kita untuk hidup dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur sebab kami hari ini merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan sebagai pelayan-pelayan dalam dunia ini. Tolonglah kami sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Ada begitu banyak tempat di mana kami tidak berdaya dan tidak mampu untuk kami kerjakan sendiri. Kami hanya butuh pertolongan Tuhan untuk menopang kami, memberkati kami. Baik sebagai penginjil, pendeta, badan pengurus jemaat, bahkan anggota jemaat biasa. Kami semua adalah pelayan Tuhan yang Engkau telah panggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk memberitakan kebenaran melalui perkataan kami, melalui pemikiran kami. Bahkan melalui tindakan-tindakan kami. Tolonglah kami supaya dengan ketulusan hati yang murni, kami mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau. Selagi Tuhan izinkan kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, biarlah tetap memberkati kita semua. Dan tiba saatnya di pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dalam doa syafaat kita, dan doa syafaat nantinya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Oleh karena itu sebelum kita berdoa, kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, Hatiku Percaya.
Kita percaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tetaplah yang terbaik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Jemaat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami datang menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Dan kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu itu ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah, memuliakan Tuhan bersama-sama pada hari ini. Bapa di surga, kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami menyampaikan doa kami ya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepadamu. Suci kuduskan kami dan layakkan kami menyampaikan doa saat kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, ada beberapa anggota jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada minggu yang akan datang ini. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang setia, selalu menolong mereka, memberkati dalam setiap kegiatan, aktivitas apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa, menyerahkan ibu-ibu yang dalam jemaat kami, yang saat ini mengandung. Kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Kau menolong mereka. Dan pada saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama, menyerahkan jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami serahkan setiap pribadi mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Kau menolong, memberkati dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan di masa tua mereka. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan jemaat kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa, mendukung ada berapa jemaat kami yang saat ini masih dalam penderitaan penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, Ibu Ipi Lahing, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Noria, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare,
demikian juga Ibu Ambe, Bapak Agustinus Langiran, dan jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebut nama mereka satu persatu. Dimanapun mereka saat dalam penderitaan mereka, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan kuasa kehendak Tuhan terjadi. Pulihkan jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk penyelesaian pembangunan menara gereja ini. Kami berdoa untuk dana yang perlu kami butuhkan. Berdoa untuk panitia yang telah dipercayakan melaksanakan tugas ini. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Dan berkati mereka dalam melaksanakan tugas ini. Kiranya program ini dapat terselesai dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk beberapa pos yang ditangani oleh jemaat kami. Kami serahkan setiap pribadi, jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang melaksanakan pelayanan, pendidikan, pekerjaan. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Tuhan Kau terus memberkati jemaat Tuhan di dalam melaksanakan pekerjaan. Memberi hikmat kemampuan daripada Tuhan kepada anak-anak kami yang menempuh pendidikan, supaya mereka dapat berhasil dengan baik dan Tuhan dimuliakan, diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan kepada Tuhan, para pemimpin negara kami. Mampukan mereka melaksanakan tugas pelayanan. Takut akan Tuhan menjalankan tugas ini. Kiranya bangsa kami terus maju, oleh karena Tuhan adalah Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kota Samarinda. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang baik, terus menolong mereka dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Gereja Kema Injil Indonesia, dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami percaya setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas yang mulia ini, pakai urapi mereka dengan kuat kuasa Tuhan untuk melaksanakan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa dan bersyukur, oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam melaksanakan semua pekerjaan dan usaha mereka. Dengan penuh sukacita kami telah memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi jemaat-Mu, baik yang sempat memberi, demikian juga yang tidak sempat memberi pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Oleh karena itu kembali kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 168, Kusuka Masyurkan Cerita Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini sebagai komitmen kita bersama untuk terus memasyurkan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan cerita yang mulia, cerita yang senang, besar
Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur layak kami persembahkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, yang telah memberkati kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Sepanjang bulan ini kami telah banyak berbicara tentang pelayanan misi yang harus kami kerjakan sebagai tanggung jawab kami umat-umat-Mu yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu biarlah peneguhan melalui kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu meneguhkan kami sekalian untuk terus menatap kepada ladang tuaian yang sudah menguning, yang harus kami kerjakan dengan cepat. Sehingga dengan demikian apa yang kami kerjakan di dalam dunia ini memberikan dampak yang positif bagi keselamatan orang-orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Bapa Pencipta langit dan bumi yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Oleh pertolongan Roh Kudus Engkau akan memberkati kami, menghibur kami, menguatkan kami mulai hari ini hingga Maranatha Kristus datang melantik kami saleh-saleh-Mu. Puji Allah, pohon berkah. Pujilah Allah, pohon berkat. Segenap bumi di surga pun memuji Ruh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Demikian persekutuan kita di hari ini. Atas nama seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.